Assalamualaikum teman-teman, kita coba lagi di channel saya Sandiwara Project. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perintah array di AutoCAD. Perintah array digunakan untuk mengcopy objek dengan pola. Array ada 3 macam pola, yaitu rectangular, polar, dan path. Untuk pola rectangular adalah bentuknya seperti barisan ya. Jadi dia objeknya di-copy secara horizontal dan vertikal dengan jarak tertentu dan jumlah tertentu. Nanti ini bisa diatur. Nah, ini rectangular berbentuk kotak atau seperti barisan. Untuk pola polar dia melingkar. Nanti melingkarnya ini ada 2 macam. Ini jumlah dan radius lingkarannya bisa kita atur. Juga sudut perputarannya bisa kita atur, jadi tidak selalu penuh satu lingkaran. Kalau yang pertama ini rotated itemnya yes, jadi objeknya juga ikut berputar. Kalau yang kedua rotated item no, jadi pengkopiannya berputar tapi objeknya tetap berdiri, tidak ikut berputar. Ini bisa dibedakan ya. Kalau yang pola yang ketiga adalah path, yaitu objek di copy atau di array sesuai dengan jalur yang sebelumnya kita tentukan. Nah, ini jalurnya berupa garis lengkung atau bisa juga berupa garis lurus yang polyline. Nah, di pola path ini juga ada 2 macam. Yang pertama ini objeknya ikut bergerak sesuai dengan arah pathnya atau jalurnya. Align item yes. Kalau yang kedua objeknya arah pengkopiannya mengikuti jalur tapi objeknya tetap berdiri, di align item no. Kalau ini dirubah jadi yes, nah dia akan ikut bergerak atau berubah arah berdirinya objek sesuai dengan jalurnya seperti ini. Ini kalau dirubah jadi no, dia akan tegak satu arah berdirinya, tapi arah pola pengkopiannya mengikuti jalur yang sudah kita tentukan. Oke, kita akan coba praktekkan mulai dari pola rectangular atau yang kotak. Perintahnya itu AR, enter, select objek, klik kiri, enter. Nah, ini ada pilihan rectangular, path atau polar. Kalau rectangular ya ketik R, enter. Nah, baru nanti kita atur jaraknya, jumlahnya di sini, di klik kiri ya, klik kiri. Nah, ini keluar, kita bisa atur. Terus yang kedua kita nyoba yang polar, AR, enter, select objek, klik kiri, enter. Nah, ini ada polar, bisa kita klik di polarnya atau PO, enter. Senternya mana? Center point. Misalnya senternya di sini nih. Jadi pusat lingkaran tempat yang melingkarnya. Ibarat sebuah jam itu ada titik tengah jarumnya itu senternya. Jadi nanti angka-angkanya muternya itu sesuai dengan posisi jari-jarinya. Nanti dia akan jarak antara angka-angka ke jarumnya di situ ditentukan. Nanti klik kiri. Nah, itu enter. Nah, nanti kita bisa klik, kita bisa atur nih. Misalnya ini kan angle-nya fill angle-nya 360, jadi satu lingkaran penuh. Itemnya 6. Ini kita bisa ubah itemnya 12 misalnya. Nah, ini jumlahnya 12. Nanti angle between-nya otomatis berubah. Misalnya ini 10. Nah, ini jadi 36. Kalau ini 12, ya ini berubah jadi 30. Fill angle itu 360 berarti dia melingkar penuh ya. Kalau kita rubah dari 180, nah ini separuh lingkaran. Kalau 90 derajat, nah ini cuma seperempat lingkaran ya. Jadi tidak selalu satu lingkaran penuh. Coba kita buat 360. Berarti satu lingkaran penuh. Rotate item.
Ini yes, berarti objeknya ikut berputar. Berdirinya segitiga ini. Kalau rotate itemnya diganti no, nah dia berdiri, tetap berdiri, tapi pola susunannya yang melingkar. Nah ini kalau kita gambarnya diklik yang bagian yang kotak ini bisa dilebarkan jari-jarinya. Ibaratnya jam dinding atau jam ini bisa dibesarkan nih. Geser-geser aja. Nah, ini ya rotate item. Yes, kalau yes tuh objeknya ikut berputar. Tuh, bedanya kelihatan ya. Nah, yes. Jumlahnya misalnya 15. Nah, jumlahnya. Nah, ini arahnya, direction. Nah, ini counter clockwise, berarti ini kalau kita ubah menjadi counter clockwise. Ini berarti searah. Ini tidak terlalu tidak pengaruh terhadap bentuknya segitiga ini, tapi muternya aja. Misalnya ini kita ganti 180. Nah ini. Kalau ini kan pertama startnya di sini nih, yang kotak hitam, kotak biru, kotak ini. Karena ini counter clockwise berarti berlawanan arah jarum jam. Kalau kita berubah clockwise, nah ini ke arah jarum jam. Kita coba ganti 360. Nah ini penuh. Nah oke, jelas ya. Buat sekarang kita bikin yang path atau pakai jalur. Kita ambil objeknya dulu. Buat jalurnya pakai garis lengkungan ini. Nah, kita misalnya taruh di sini ya. Perintahnya adalah AR, enter, select objek, klik kiri, enter. Nah, ini ada path. Bisa diklik di path sini atau diketik PA, enter. Tarik select path. Nah, kita klik jalurnya, tepatnya. Nih. Nah, enter. Berarti kita bisa atur. Diklik kiri, atur sini. Itemnya berapa? Misalnya 30. Oh, ini itemnya nggak bisa dirubah di sini. Jadi ngerubahnya lewat jaraknya. Misalnya jaraknya direnggangin di 1000. Jumlahnya akan berubah jadi banyak. Kalau jaraknya item spacingnya dibuat 1500, dia akan jaraknya tambah panjang, berarti objeknya jadi sedikit. Nah gitu ya. Nah ini kita coba no. Kalau no itu dia objeknya berdirinya tetap, dia cuman mengarah di pola jalurnya. Ini no ya. Kalau kita ketik yes, nah objeknya ikut berputar mengikuti arah jalur. Nah ini kan ya. Terus ini ada tanda panah ya, yang biru nih. Jadi kalau kita klik kiri terus kita geser, dia jaraknya berubah. Jaraknya berubah tapi tetap di jalur yang sudah ditentukan. Otomatis jumlahnya juga berubah. Dan kalau dirapetin dirapetin jaraknya ini digeser, ya jumlahnya makin banyak. Nah ini rapat dan tetap pada jalurnya. Kita geser lagi, cret. Nah ini, cret. Nah gampang sekali ya. Coba klik lagi biar lebih jelas. No. Nah kalau no, objeknya tetap berdiri, tidak ikut muter. Kalau yes, align item, nah dia mengikuti jalurnya. Jadi menghadap, objek menghadap kemananya itu mengikuti jalur. Kelihatan kan bedanya kan? Nah ini berdiri.
tapi polanya tetap mengikuti jalur. Oke. Jadi jalurnya itu bisa berupa polyline juga. Misalnya kita buat lagi di sini nih. Biar kelihatan perubahan arah. Terus ini ya. AR enter. Klik objek sebelah kiri ya, klik kiri, enter. Ini path. Enter. Array select path. Ini di klik jalurnya. Klik kiri. Nah, enter. Wah, banyak banget. Baru kita klik kiri, kita bisa atur yes atau no. Kalau yes, dia akan berubah. Nah, ini kalau yes, alien item yes, dia akan berubah mengikuti jalurnya, posisi berdirinya. Jadi seperti mobil melewati jalan, di arahnya mengikuti jalannya. Tapi kalau no, ya mobilnya menghadap utara, ya tetap menghadap utara walaupun jalannya muter-muter, kan, artinya logis ya. Nah, ini item spasi kita bisa atur, misalnya dibuat jarak 300, otomatis jumlahnya berubah. Pas semakin renggang ya jumlahnya makin kecil barisannya. Ini kita geser di sini juga bisa nih. Jaraknya semakin renggang ya jumlahnya semakin sedikit. Nah, itu ya. Kita coba pakai ARC atau pakai busur. Nah, AR enter, klik objek, enter, kita klik polanya, misalnya ini path ya, kita klik path, terus kita klik pathnya ini. Nah, enter. Baru kita atur di sini gambarnya. Ini bisa diatur-atur nih, atau ini kita geser ke ini. Kita atur jumlahnya. Kalau dirubah jumlahnya di sini, kayaknya dia nggak bisa berubah. 23 misalnya. Nah, dia nggak mau. Dia harus dirubah di jaraknya. 20 jarak. Berapa ya? 50. Wah, banyak banget. 500. Nah, kalau kita buat 1000, makin renggang. Jumlahnya jadi makin dikit. Nah, kalau yang mode rectangular, ini bisa diatur jumlahnya di sini bisa. Misalnya 15. Nah, dia bisa. Ini dibuat 5. Kolom space. Nah, ini. Kalau angkanya dibuat minus, dia arahnya ke kiri kalau horizontal. Itu ke kanan, horizontal minus ke kiri. Ini ya, minus 1000, kolomnya ke kiri. Kalau ditulis 1000 ke kanan. Nah, yang arah Y juga gitu, yang vertikal. Kalau ini row itu yang jarak vertikal, ada berapa tumpuknya dulu. Kalau min 1000 ya ke bawah. Nah, gitu kan, paham ya? Nah, ini rangkumannya begini. Nanti bisa kalian praktekkan ya. Sama ya. Oke teman-teman, kiranya cukup ya. Kalau nanti masih ada yang kurang jelas, bisa ditanya-tanyakan di kolom komentar. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kita jumpa lagi di video saya berikutnya. Tetap semangat. Sampai jumpa. Wassalam.